kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita kembali lagi belajar bareng Kak Dia. Di sini sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita belajar, belajar absen dulu. Oke, Khalifah. Hadir. Oke, Desi. Hadir. Oke, Dek Zika. Oke, Dek Zika kenapa lemes? Ayo, kita udah belajar ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 kelas 3 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup subbab 1 pembelajaran 2. Kita hari ini mempelajari 1. Kita akan belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Kita akan belajar pengaruh kebiasaan yang mempengaruhi perkembangan dan sila kedua, yaitu sila rantai dalam Garuda Pancasila. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Mbak Dia mau tanya di sini. Kenapa setiap orang itu memiliki tinggi badan dan berat badan yang berbeda? Ada yang tahu nggak? Ya, belum tahu ya. Tadi sebenarnya kita punya perbedaan tinggi dan berat badan. Nah, itu yang dinamakan dengan perkembangan. Nah, sekarang Mbak Dia minta adik-adik mengamati kiri kanannya, temannya. Kenapa Dek Khalifah badannya lebih besar? Dek Cika badannya lebih kurus. Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Ya. Kita memiliki perbedaan tinggi, berat badan dan bentuk tubuh itu karena kebiasaan pola hidup kita. Kita makannya banyak atau sedikit, kita rajin berolahraga atau tidak, terus lingkungan kita sehat atau tidak, itu mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kita ya. Sekarang masuk ke materi selanjutnya. Ada yang belum dapat ini? Sudah? Sekarang Mbak Dia minta kita membaca materi yang sudah ada di depan. Sudah pada dapat materinya ya kan? Sekarang coba Mbak Dia minta Dek Desi untuk dibaca bacaannya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan Nah, tadi sudah dibaca semua kan? Sudah. Ya, sudah. Sekarang kelihatannya nggak afdol kalau kita belum adik-adik belum maju untuk memaparkan pendapatnya. Sekarang Mbak Dia minta Dek Khalifah buat maju sini bareng Mbak Dia. Yuk. Kita tadi udah baca, sekarang simpulkan apa yang dibaca itu. Ayo. Yang terus? Nama saya Khalifah. Saya waktu kecil belum bisa bergerak, tapi sekarang sudah Saya juga. Ya, jadi jadi tadi belum bisa berjalan semuanya ya, semuanya belum bisa berjalan. Sekarang sudah bisa berjalan. Yang paling
perkembangan. Nah, sekarang sebagai latihan, itu kan ada kertas kosong ya. Sekarang kalian tulis, adik-adik semua membuat kalimat efektif tentang kebiasaan yang mempengaruhi perkembangan. Jadi Mbak Dia tugaskan untuk membuat kalimat efektif tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan. Sekarang masing-masing coba menuliskan faktor yang mempengaruhi perkembangan. Tulis ya, coba sekarang mulai tulis. Dipikir apa sih yang mempengaruhi perkembangan tadi di bacaan tadi? Bisa faktor keturunan, bisa faktor makanan, dan faktor kebiasaan berolahraga. Yuk. Ikut. Dan dulu kita harus ngerti apa sendiri apa. Pengertian. Bagian ya, semuanya sudah selesai. Sudah selesai belum? Sudah, Mbak. Oh, ya, sekarang kesini dikumpulkan di meja. Iya, sini. Kertasnya aja, pensilnya terus di bawah. Ini sudah habis kerjain tugas pada loyo ya. Aduh, sekarang Mbak Dia mau ngajarin tepuk. Kalau Mbak Dia bilang tepuk satu aja. Tepuk dua kali. 3 kali. 3. Coba. Tepuk 2. Kurang apa? Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk banyak. Ya, gitu ya. Mbak Dia namanya ice breaking. Coba pegang pipi. Nah, jangan sampai salah. Pegang jidat. Ya, Hanifah salah, semuanya salah. Ayo fokus. Pegang mata. Yo, bener. Pegang Sikut. tangan. Lagi. Pegang telinga. Ya, tepuk tangan. Bener semua. Nah, jadi udah ice breaking kan tadi. Harusnya udah semangat ya. Sekarang Mbak Dia tanya, ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Oh ya, udah paham ya materi tadi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang kita masuk materi PPKR tentang perbedaan bentuk tubuh dan diri badan manusia. Kita harus ngapain kalau kita menjumpai itu? Dihargai. Nah, tadi kita udah belajar tentang perbedaan tinggi. Kenapa ada perbedaan tinggi, berat badan, bentuk tubuh dan sebagainya. Di sini kita harus berusaha untuk menghargai bermacam-macam perbedaan itu karena kita wajib mensyukurinya. Lalu menghargai perbedaan itu adalah pengamalan sila Pancasila keberapa? Kedua. Nah, sebelum kita masuk ke sila kedua, kita akan menonton sebuah video. Coba nanti dipahami maknanya. Ini ditonton ya Mbak Dia putar videonya. Dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda. Nah, jadi udah paham semua kan dengan isi videonya? Ya, sekarang Mbak Dia bertanya, sila pertama, itu Mbak Desi, sila pertama, bentar, ketuhanan yang Maha Esa, logonya? Bintang. Kemanusiaan yang adil dan beradab, logonya? Lantai. Persatuan Indonesia, logonya? Keadilan sosial, belum. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, logonya? Lantai. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, logonya? Dan kapas. Oke, betul ya, semuanya udah paham. Sekarang Mbak Dia akan jelaskan bagaimana cara kita memposisikan diri. Nah, tadi sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, logonya rantai. Nah, sila kedua tadi menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tadi kan kita udah belajar tentang beragam tinggi badan, bentuk badan, berat badan dan sebagainya.
kita di sini dituntut untuk saling menghormati, saling mengenali, juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik, gitu ya. Jadi semisal Dek Desi punya teman Khalifah kok terus gitu, gak apa-apa karena berbeda pertumbuhannya. Nah, jadi kita udah sampai di kegiatan penutup. Kita tadi sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua tentang sila kedua Garuda Pancasila. Sekarang Mbak Diah bertanya, kegiatan apa yang adik-adik sudah pelajari kali ini? Ayo Dek Desi coba dijawab. Kita sudah belajar apa hari ini? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, yang kedua tadi belajar apa PKN? Sila keberapa tadi? Sila ketiga. Sila kedua Pancasila. Ya, kegiatan apa yang paling kalian sukai tadi? Menulis. Ya, menulis kalimat efektif. Nah, di sini Mbak Diah akan menyampaikan materi kita selanjutnya, yakni mengidentifikasi makanan sehat untuk perkembangan dan pertumbuhan manusia. Ini pembelajaran selanjutnya ya. Oke, setelah ini pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup kegiatan